Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sukacita, banyak berkat, banyak uang. Puji Tuhan. Ya, saya senang sekali hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. 1 bulan saya tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara karena berbagai kesibukan di kampus, ya, wisuda, terus kemarin juga saya sempat pindah kos dan sebagainya, dan hari ini saya ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara saya. Nah, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan saya diberikan informasi oleh Pak Kepala bahwa bulan ini gereja akan mengusung tema yaitu akhir zaman. Kalau akhir zaman itu bahasa teologisnya itu adalah eskatologi. Eskatologi, eskaton dan logos. Eskaton itu artinya terakhir, logos itu artinya perkara-perkara. Jadi eskatologi adalah perkara-perkara terakhir yang akan terjadi dalam rangkaian peristiwa kedatangan Kristus kedua kali. Dan di minggu yang pertama ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat satu tema. Silakan tampilkan kedatangan Kristus kedua kali. Momentum pertama datang untuk mengangkat gereja. Di situ saya pakai istilah momentum pertama. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mempelajari urutan-urutan peristiwa eskatologi atau peristiwa rangkaian peristiwa akhir zaman kedatangan Kristus kedua kali, maka sebenarnya Yesus datang kedua kali itu dalam dua tahap atau dua momen. Momen pertama itu nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan. Dia tidak menginjakkan kakinya di bumi. Dia datang di awan-awan, terus mengangkat gerejanya, orang percaya kita. Nanti momen kedua datang setelah masa tribulasi selesai, masa aniaya besar selesai, masa antikris selesai, datang bersama dengan gereja ke dalam dunia untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saya bersyukur saya dapat bagian ini karena minggu kedua, ketiga, keempat Pak Samuel pasti nanti akan ikuti. Karena sebenarnya dalam teologi itu ada beberapa pandangan. Ada beberapa pandangan bahwa Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang pertama ini yang akan saya sampaikan adalah Tuhan Yesus datang kedua kali. Peristiwa pengangkatan itu terjadi sebelum masa tribulasi atau masa kesengsaraan besar. Jadi gereja diangkat sebelum antikris datang, sebelum masa kesengsaraan terjadi. Tapi juga ada pandangan kedua, Tuhan Yesus datang kedua kali itu pada saat tengah-tengah dunia sedang mengalami masa kesengsaraan besar atau tribulasi. Terus ada pandangan yang ketiga, Yesus datang kedua kali itu setelah masa penganiayaan besar itu selama 7 tahun itu selesai. Dan kemarin saya diberikan kesempatan untuk mengajarkan kesaksi baptisan air, dan saya melihat gereja Isa Al-Masih Kusumo memegang paham yang pertama. Gereja Sinode, gereja Isa Al-Masih memegang paham yang pertama. Gereja datang sebelum masa aniaya besar. Tuhan Yesus datang sebelum masa aniaya besar. Jadi setelah gereja diangkat, baru masa aniaya besar terjadi. Ini saya perlu jelaskan supaya mulai minggu depan Pak Samuel akan mengikuti khotbah ini. Supaya kita luruskan biar doktrinnya sama. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai kedatangan Kristus kedua kali, maka sebenarnya eskatologi atau doktrin tentang kedatangan Kristus kedua kali itu adalah doktrin yang sangat-sangat penting dan merupakan puncak dari semua teologi. Kalau kita belajar doktrin keselamatan, misalnya soteriologi, saya orang berdosa, saya harus binasa tapi datang menyelamatkan saya, maka kita tidak akan, itu tidak akan lengkap kalau kita tidak mengerti doktrin eskatologi. Kenapa? Karena berkat keselamatan itu nanti akan kita nikmati setelah peristiwa yang terjadi. Jadi ini puncak. Demikian juga kalau kita belajar tentang kristologi, doktrin tentang Kristus. Kristus itu adalah manusia 100%, kemudian dia adalah Allah 100%, ya, dia mati bangkit untuk menebus saya dan dosa dan sebagainya. Tetapi itu tidak belum lengkap kalau kita tidak mengetahui prinsip tentang kedatangan Kristus kedua kali. Nah,
Jadi doktrin ini penting karena ini merupakan puncak dari semua pengajaran firman dan puncak dari semua teologi Kristen. Nah, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga, dalam sebuah momen perpisahan dengan murid-muridnya dalam perjamuan makan terakhir, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan murid-muridnya, dia akan meninggalkan dunia dan akan kembali kepada Bapanya di surga. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa saya akan meninggalkan kalian, saya akan berpisah dengan kalian, respon yang dimunculkan oleh murid-murid adalah mereka sangat sedih, mereka sangat gelisah. Kenapa? Karena kita mungkin bisa memahami secara psikologis ya. Mereka 3,5 tahun bersama-sama, hidup bersama-sama, melayani bersama-sama, melewati suka duka bersama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama. Dan sekarang Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka untuk waktu yang belum diketahui. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat kesedihan murid-muridnya, Tuhan Yesus menanggapi kesedihan itu dengan berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali dari surga untuk menjemput umatnya dan membawa mereka ke tempat di mana dia tinggal atau dia pergi, yaitu surga. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi kita lihat Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus berjanji, saya akan datang kembali, jemput kalian, bawa ke tempat di mana saya berada. Dan tentunya ini merupakan sebuah penghiburan bagi para murid, karena di dalamnya Tuhan Yesus menjelaskan kemana dia akan pergi dan untuk apa dia pergi ke situ. Tetapi lebih daripada itu, dalam nats ini Tuhan Yesus berjanji bahwa dia datang kembali untuk jemput mereka, para muridnya, untuk pergi membawa mereka ke tempat di mana dia berada, tempat di mana Bapa di surga berada, yaitu surga. Nah, tentu ini merupakan sebuah pengharapan yang sangat dinanti-nantikan, tidak hanya oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, tapi juga kepada semua orang percaya. Ini merupakan sebuah pengharapan bahwa kelak Sang junjungan kita, juru selamat kita, akan datang menjemput kita, bawa ke tempat di mana dia tinggal, dan kita akan tinggal bersama dengan dia selama-lamanya. Lalu pertanyaan berikut adalah, kapan hal itu akan terjadi? Kapan Tuhan Yesus akan datang dan menjemput umatnya pergi ke surga? Kalau kita membaca dalam Matius pasal 29 ayat 24 ayat 9 sampai 36, Tuhan Yesus menjelaskan tentang rencana kedatangannya kedua kali ke dalam dunia dengan menggunakan suatu perumpamaan, yaitu pohon ara, beserta dengan tanda-tanda yang akan terjadi dalam rangkaian peristiwa ketika nanti dia datang pada kali yang kedua kelak. Tetapi yang menarik adalah dalam ayat yang ke-36, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu persis hari dan saat di mana dia datang kembali, termasuk dirinya sendiri. Ya, kita bisa lihat ayat itu. Tetapi tentang hari dan saat itu seorang pun tidak tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, ini ayat menarik. Tuhan Yesus menjelaskan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangannya ke dalam dunia nanti, tetapi dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari itu akan tiba, termasuk dirinya sendiri, padahal nanti dirinya yang akan datang. Jadi Tuhan Yesus tidak tahu kapan nanti dia datang. Nah, ini menarik. Dan ungkapan ini sekaligus menjadi dasar serangan ya terhadap Kekristenan, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia harus tahu
Karena Allah punya sifat maha tahu. Tapi di sini Yesus mengatakan hari kedatangannya pun dia tidak tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena dia tidak tahu. Dia tidak maha tahu. Sedangkan Allah harus maha tahu. Begitu. Nah, ada banyak penafsir yang coba menafsirkan ini, tapi saya mau ambil penafsiran yang sederhana saja biar kita bisa mengerti. Sebenarnya bukan Tuhan Yesus tidak tahu, karena dia Allah, dia Tuhan, dia pasti maha tahu. Kapan waktu persis dia pasti tahu. Sedangkan kejadian-kejadian peristiwanya dia jelaskan dengan berperinci. Masa waktu kedatangan sendiri tahu, dia pasti tahu karena dia Tuhan. Tapi kenapa dia tidak tahu? Karena Tuhan Yesus tidak mau kasih tahu, itu saja. Tahu tapi tidak mau kasih tahu. Kenapa tidak mau kasih tahu? Karena itu bukan untuk manusia. Manusia tidak perlu tahu kapan Tuhan Yesus datang. Itu adalah rahasia Allah, itu adalah privasi Allah yang tidak boleh diketahui oleh manusia. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku tidak tahu. Di dalamnya tersirat makna bahwa Tuhan Yesus merahasiakan waktu kapan kedatangan dia ke dalam surga. Sama seperti kalau misalkan saya bicara sama Pak Samuel gitu ya, kita bicarakan seseorang ya, Pak Firman atau saya dan Pak Samuel lagi bicara Pak Firman, tiba-tiba kalau ada hal-hal sensitif yang saya tanya kepada Samuel, Pak Firman begini. Sudahlah, kamu tak usah perlu tahu, saya juga tidak tahu. Apakah Pak Samuel tidak tahu? Tahu. Tapi kenapa tidak tahu? Itu bagian lain, itu privasi. Tidak boleh ada yang tahu seperti itu. Demikian juga Tuhan Yesus bukan berarti dia tidak tahu sama sekali. Dia Tuhan, dia Allah, dia tahu. Tapi itu adalah bagian dari privasi Allah, rahasia Allah yang tidak boleh diketahui oleh manusia. Menjelang menit-menit terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk memulihkan Israel. Tuhan Yesus tetap saja tidak mau kasih tahu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kemudian ayat ke-7 jawabnya, engkau tidak perlu tahu, tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Mengapa Yesus tidak mau memberitahu kapan dia datang kembali ke dalam dunia? Karena itu bukan urusan manusia. Itu bukan satu hal yang harus dan perlu diketahui oleh manusia. Itu adalah bagian dari privasi Allah, rahasia Allah. Sedangkan hal-hal yang harus dinyatakan kepada manusia itu kita bisa tahu dari Alkitab. Sedangkan hal-hal yang bukan untuk manusia, Allah tidak akan memberitahu kepada manusia. Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Makanya kalau ada banyak pertanyaan yang kalau kita cari dalam kita tidak menemukan jawabannya, maka itu adalah hal-hal yang bukan dinyatakan untuk manusia. Seperti ada sebuah pertanyaan aneh yang pernah Pak Samuel sampaikan. Adam itu kan manusia pertama, dia punya pusat tidak? Karena dia lahir dia ke dalam dunia, dia tidak keluar dari bapa dan ibu. Tuhan ciptakan dia langsung. Berarti dia tidak melalui proses dilahirkan kan? Kira-kira dia punya pusat tidak? Itu kita untuk apa tahu itu coba? Apakah itu berkaitan dengan keselamatan? Tidak perlu. Untuk apa juga bertanya seperti itu? Siapakah istri Kain? Nah itu beberapa waktu yang lalu meskipun ada banyak tafsiran itu, siapa istri Kain? Kau mau tahu istri Kain supaya siapa? Supaya apa? Untuk apa kau tahu istri orang? Seperti itu.
Jadi hal-hal yang dinyatakan oleh Alkitab itu bagi kita, yang tidak dinyatakan itu bagian Allah, itu rahasia Allah, tidak usah persoalkan hal itu. Demikian juga kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa saya tidak tahu kapan saya datang, dan ketika sebelum terangkat dia mengatakan kamu tidak perlu tahu, maka kita tidak usah cari-cari tahu. Oleh karena itu dari mimbar ini saya tegaskan, jangan pernah percaya siapapun yang berkata Yesus akan datang hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Jangan percaya, itu sesat, itu nabi palsu. Kenapa? Alkitab sendiri bilang seorang pun tidak ada yang tahu. Kalau lihat di YouTube ya, saya lupa itu kapan itu ya. Dulu pernah terjadi tahun berapa itu, seorang pendeta di Afrika kalau nggak salah menubuatkan Yesus akan datang besok. Oleh karena itu mari kita rame-rame bunuh diri, dan itu ribuan orang bunuh diri pada hari Yesus belum datang. Kemarin terakhir itu yang 2012 ya, itu 2012. Oh, Tuhan Yesus akan datang. Dan beberapa orang sudah mulai panik. Yesus belum datang sampai sekarang. Kenapa? Kita tidak tahu seperti itu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, tentu kita bertanya-tanya, kalau memang waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali siapapun tidak ada yang tahu, hanya Allah saja. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa peristiwa itu akan terjadi? Adakah petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapatkan untuk mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sekalipun Alkitab tidak memberitahu dengan jelas kepada kita kapan waktunya bagi Yesus untuk datang kembali ke dalam dunia, tapi sebenarnya kalau kita meneliti dalam Alkitab, sebenarnya itu ada banyak data yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk mengetahui tanda-tanda apa yang akan menyertai Yesus dalam kedatangannya yang kedua. Dan tanda-tanda itu dinyatakan oleh Alkitab, disebutkan oleh Alkitab supaya kita mempersiapkan diri selalu dan senantiasa berjaga-jaga agar ketika waktunya tiba Yesus datang kembali menjemput kita sebagai pengantin perempuan, kita sudah siap. Nah, sebelum itu kalau kita mau bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia, maka sebenarnya tadi sudah saya singgung. Coba tampilkan gambar Mbak. Ya, di belakang saya harap saja ya. Saya cari gambar yang lebih lengkap, tidak ada. Yang lebih lengkap ada, tapi dalam bahasa Inggris. My English is broken English. I can spot. Ya, ini peta zaman namanya. Kita lihat di sini, ini kekal, ini kekal. Yang kekal hanya Tuhan kan, karena Dia yang kekal. Yesus sudah ada sebelum dijadikan, ini kekekalan nanti. Nah, ini masa Israel, perjanjian lama. Yesus mati di sini, sudah terjadi. Nah, kita di mana? Kita di sini, masa gereja, PB. Kita ada di sini. Nah, setelah masa ini apa? Nanti terjadi ini ada tanda tangan turun, Tuhan Yesus datang, tapi tidak sampai ke tanah, ke bumi. Yesus datang, tapi Dia datang di awan-awan. Setelah itu kita, gereja, orang percaya, yang percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, akan diangkat masuk ke surga. Nah, setelah masuk ke surga ini ada namanya tahta pengadilan Kristus, atau dalam bahasa Indonesia disebut bema. Ini adalah pengadilan untuk orang percaya. Orang percaya diadili untuk apa? Kan sudah masuk surga. Ini bukan pengadilan untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka. Ini adalah pengadilan untuk menentukan nanti kita di surga kita dapat jabatan apa, kita dapat upah apa, kita dapat hadiah apa. Itu bema. Setelah bema, ini ada namanya pesta perjamuan kawin anak domba. Khotbah pertama saya coba saya sempat sampaikan ini mempelai Kristus ya. Nah, pada waktu kita diangkat,
ada masuk pengadilan ini sudah di surga ya. Jadi kita sudah di surga ini. Nah, sementara kita di surga, bumi selama 7 tahun akan menghadapi sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu masa penganiayaan besar atau masa tribulasi. Kita masuk tidak? Tidak. Kalau percaya Yesus, kita di mana? Kita sudah di atas. Mana? Nah, kita sudah di atas. Jadi ini 3,5 tahun, terus 3,5 tahun itu tribulasi besar. Jadi gereja di atas sudah di surga. Sementara kita di surga, kita lagi ibadah, kita lagi bersukacita, kita lagi bersorak-sorai. Bumi sedang masuk dalam penganiayaan besar selama 7 tahun. Dan siapa di dalamnya? Israel yang menolak Yesus dan orang-orang yang tidak percaya Yesus, semuanya akan masuk dalam masa tribulasi besar selama 7 tahun. Jadi kita bersukacita di atas penderitaan orang, tidak seperti itu ya. Nah, setelah 7 tahun selesai, nanti Tuhan Yesus bersama dengan gereja kita orang percaya akan turun lagi ke dalam dunia, menginjakkan kaki di bumi. Kita akan berperang lawan iblis, iblis dikalahkan. Terus nanti iblis dikurung selama 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun itu gereja akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, memerintah bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun ini ada api, itu setan dibinasakan. Setelah itu ada satu tahta pengadilan lagi, namanya tahta pengadilan putih. Baru nanti masuk langit baru, bumi baru, surga baru, seperti itu. Jadi ya, ingat baik-baik ini, karena kalau 3 minggu ke depan khotbahnya tidak sesuai dengan ini, ya berarti nomah apa. Oke, ya, ini. Jadi asal Bapak Ibu Saudara tetap mempertahankan iman, percaya pada Yesus sungguh-sungguh dan tidak bergeser, pada waktu Yesus datang kembali di halaman kita semua diangkat. Kita tidak akan masuk dalam masa kesengsaraan. Nanti saya jelaskan. Minta maaf, khotbahnya mungkin nanti akan lebih panjang dari yang lainnya. Dan nanti akan masuk dalam masa ini dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat skema ini, Tuhan Yesus datang datang kedua kali itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu datang di awan-awan. Nanti tahap kedua itu setelah 7 tahun datang turun ke bumi untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, saya sebenarnya berusaha untuk mempersiapkan kedatangan yang tahap kedua ini, karena saya pikir lebih baik ibadah pagi saya khotbah yang rapture pengangkatan, nanti yang sore saya khotbah kerjaan 1000 tahun, tapi saya tidak punya banyak waktu. Jadi kita akan belajar mulai dari sini sampai sini. Jadi pengangkatan sampai desa pertemuan kami dengan domba. Nanti minggu depan Pak Samuel akan bicara nanti sekitar sini, yang penderitaan itu, ya kesusahan itu. Saya tidak mau. Oke, mari kita buka 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Next point. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Tuhan Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ini orang percaya yang sudah mati bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Kita yang hidup yang masih tinggal dan masih percaya diangkat bersama-sama dengan orang percaya yang mati tadi yang sudah bangkit. Kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi ini di angkasa, di awan-awan.
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada umumnya surat 1 dan 2 Tesalonika itu dia punya satu tema sentral, yaitu tentang kedatangan Kristus kedua kali. Nah, dan tema kedatangan Kristus kedua kali ini adalah merupakan tema sentral dan begitu sangat ditekankan dalam surat Tesalonika, dan berkaitan dengan teks yang baru saja kita baca tadi, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Paulus mau menunjukkan kepada jemaat di Tesalonika tentang konsep kedatangan Kristus kedua kali untuk menyongsong atau menyambut, mengangkat gerejanya untuk masuk ke dalam kekal. Dan ini memiliki nuansa yang penuh dengan pengharapan. Kenapa? Kalau begini, saya ceritakan sedikit kenapa paragraf itu ditulis. Jemaat pada waktu Timotius pergi ke Tesalonika, dia melihat bahwa orang-orang di Tesalonika banyak yang mengalami kedukaan, banyak keluarga mereka yang meninggal, banyak keluarga mereka yang mati, sehingga orang-orang di Tesalonika ini mereka berduka cita dengan begitu sangat, seperti putus harapan, pokoknya berduka cita dengan meratap yang tangis yang begitu hebat. Nah, ketika mendengar itu dari Timotius, Paulus berpikir bahwa kenapa orang Tesalonika itu begitu berduka cita dengan sangat meratap seperti itu, sedangkan nanti ada pertemuan di Makassar, nanti ada reuni orang percaya, nanti Tuhan Yesus akan datang membangkitkan mereka yang percaya, dan kita akan bersama-sama reuni di angkasa bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk itulah paragraf ini ditulis dengan tujuan agar orang-orang di Tesalonika itu mereka masih terhibur. Mereka jangan berduka cita. Kalau ada orang yang mati, jangan boleh berduka cita, tapi berduka cita jangan seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kita akan berpisah selama-lamanya. Tidak, itu hanya perpisahan sementara. Akan tiba waktunya kita akan reuni bersama. Nanti sebentar saya akan jelaskan. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka Paulus menjelaskan urutan-urutan peristiwa dan tanda-tanda yang akan terjadi pada waktu ketika Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Yang pertama, next, ada seruan suara malaikat. Ayat 16 bilang begini, sebab pada waktu tanda diberi, tandanya apa? Pada waktu penghulu malaikat berseru. Nah, kata berseru dalam ayat ini dipakai sebuah kata yang sebenarnya bisa dapat diterjemahkan memerintahkan atau memberikan komando, seperti itu. Ini seruan perintah atau panggilan komando, kayak apa di militer ya, kalau misalkan di Kopassus itu kalau ada suara bilang awan hitam, langit gelap. Nah, itu berarti semua prajurit Kopassus sudah langsung siap itu dengan semua perlengkapan senjata mereka. Jadi ini biasanya dipakai dalam seperti ini. Dan saya baca sebuah penafsir mengatakan bahwa kata ini menunjuk pada sebuah seruan keras yang efeknya itu bisa membangkitkan orang mati. Begitu. Ini tanda perintah untuk membangkitkan orang mati. Sehingga seruan malaikat di sini merupakan seruan yang memberikan perintah kepada orang-orang percaya yang sudah mati untuk segera bangkit, karena sebentar lagi Yesus mau datang jemput mereka. Seperti itu. Ya, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ada bunyi suara timpang sangkakala. Ayat 16 juga, dan sangkakala Allah berbunyi. Nah, perhatikan bahwa sangkakala itu sangat penting untuk dipahami oleh jemaat, karena dalam perjanjian lama sangkakala itu biasa dipakai untuk menyampaikan panggilan untuk berperang dan panggilan untuk beribadah. Itu dalam perjanjian lama. Kebiasaan ini masih terjadi di kampung halaman saya di NTT. Kalau di NTT itu bukan pakai, kalau Israel kan pakai tanduk.
Kalau di NTT ada tangan juga, tangan biasa di NTT itu pakai siku, keong lah apa itu ya. Jadi itu kalau tiup itu semua orang dari hutan, dari gunung-gunung itu semua sudah datang masuk dalam gereja kebaktian. Nah seperti begitu. Dalam konteks ini sangkakala Allah yang dihidupkan tersebut menyebabkan orang-orang percaya yang telah mati dalam Tuhan dibangkitkan untuk berkumpul bersama dan menyongsong Tuhan di angkasa. Oke, baik, kita lanjutkan. Coba kita buka ayat berikut, 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Matius pasal 24 ayat 30 sampai 31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, jadi tanda pertama ada seruan malaikat, tanda yang kedua bunyi sangkakala. Itu tanda yang kita bisa ketahui seperti itu. Yang ketiga, lanjut. Nah, setelah tanda itu muncul, tadi malaikat Tuhan berseru, sangkakala berbunyi, baru Tuhan Yesus datang di awan-awan. Ayat 16 dan 17. Tuhan sendiri akan turun dari surga. 17. Menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi perhatikan, Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan turun dari surga dan ada di angkasa. Seperti itu. Jadi pada saat peristiwa pengangkatan orang percaya itu terjadi, Tuhan datang di angkasa dan Tuhan tidak menginjakkan kakinya di bumi. Seperti itu. Dan Alkitab mencatat bahwa semua mata manusia di seluruh dunia akan melihat Tuhan Yesus di angkasa. Yang keempat, lanjutnya, setelah malaikat berseru, sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga dan berada di angkasa, maka yang berikut adalah kebangkitan orang percaya yang sudah mati. Ayat 16. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus ada di awan-awan, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, atau gereja yang mereka sudah mati akan lebih dahulu bangkit. Dan tentunya mereka bangkit bukan mengenakan tubuh yang pada waktu mereka mati, karena tubuh yang itu sudah hancur. Mereka akan bangkit dengan menggunakan tubuh yang lain. Nanti saya akan jelaskan tubuh seperti apa, karena orang percaya juga nanti akan berubah dalam sekejap. Seperti itu. Jadi yang pertama bangkit itu adalah orang mati. Orang mati di sini perlu diperhatikan, ini hanya gereja, hanya orang percaya. Orang yang tidak percaya tidak bangkit. Hanya orang percaya, orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan yang bangkit. Seperti itu. Yang kelima, nah, orang percaya yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 54. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, itu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa mereka yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Tesalonika bilang tadi juga, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan kita semua akan diubah. Dan seterusnya. Karena yang dapat binasa ini harus menandakan yang tidak dapat binasa.
Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi perhatikan di sini, Paulus menjelaskan bahwa pada saat Tuhan sudah datang, sebelum kita akan diangkat, kita ini akan diubah. Apa yang diubah? Tubuh. Kenapa yang diubah tubuh? Karena yang fana ini tubuh. Tubuh kita bisa mati. Kita mau pergi ke tempat yang tidak fana. Kita tidak bisa bawa tubuh yang fana ini ke tempat yang tidak fana. Tubuh kita ini ya bisa mati. Maksudnya apa ya? Dalam tanda petik ini dapat binasa. Kalau di bumi ya kita mati. Sedangkan kita mau pergi ke tempat yang sama sekali tidak ada kebinasaan di situ, hidup selama-lamanya, hidup kekal. Maka kita harus mengenakan tubuh yang kekal juga. Jadi kita akan diubahkan. Oleh karena itu, orang percaya yang sudah mati dalam Tuhan pada waktu dibangkitkan, mereka akan mengenakan tubuh yang baru. Demikian juga kita yang hidup sampai kedatangan Tuhan, karena kita tidak tahu Tuhan kapan dan apakah pada saat Tuhan datang kita masih hidup atau tidak. Kita juga akan diubahkan dalam sekejap mata sebelum kita akan diangkat, dan kita akan diberikan tubuh yang baru. Lalu pertanyaan berikut adalah, tubuh yang baru itu bentuknya seperti apa? Tubuh yang baru itu, kalau melihat data kitab, dia memiliki kualitas yang sama dengan tubuh yang digunakan Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit. Perhatikan Filipi pasal 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga kita serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi kualitas dan tubuh yang baru yang akan kita gunakan itu adalah tubuh kita yang sama seperti dengan tubuh Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena dengan tubuh itulah Tuhan Yesus juga pergi ke surga. Jadi kita akan memiliki tubuh yang sama dengan yang kualitasnya itu sama seperti Tuhan Yesus. Seperti itu. Selanjutnya Paulus juga menjelaskan sifat dari tubuh yang baru itu. 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh kita yang sekarang ini masih bisa binasa. Sekuat-kuatnya John Rambo kalau ditembak mati. Tapi tubuh yang baru itu, senjata nuklir sekalipun mau bikin tidak akan bisa mati. Ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh kita yang sekarang ini masih bisa dan sangat mungkin untuk berbuat dosa. Tapi tubuh yang baru itu mustahil dipakai untuk berbuat dosa. Tidak akan ada dosa yang kita gunakan dengan tubuh. Yang berikut, ini yang pas Bapak Saudara-saudara. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tubuh yang baru itu tidak ada satu penyakit apapun yang bisa serang. Di sana apotek tidak pakai. Di sini mungkin tiap hari kita minum antivirus. Di sini mungkin kita kita harus cari orang untuk krok dan sebagainya. Di sana itu semua itu angkat buang, tidak pakai, karena tubuh di sana kuat selama-lamanya. Sehat terus, tidak lemah-lemah, karena sudah diubah menjadi tubuh yang baru. Ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Jadi menurut Paulus itu, tubuh yang baru itu punya sifat tidak bisa binasa, tidak bisa berdosa, dan tidak bisa lemah atau sakit lagi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sudah menderita penyakit yang begitu sangat sudah lama, berdoa tidak sembuh-sembuh, nanti ketika Tuhan datang, dia akan
memberikan kepada kita tubuh yang baru yang penyakit manapun tidak mempunyai untuk menyerang kita. Yang keenam, orang percaya yang sudah mati dan yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi setelah tanda diberi, malaikat berseru, sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun di surga, dari surga ke angkasa, orang percaya yang mati bangkit, terus kita yang hidup diubahkan, terus kita bersama-sama dengan mereka yang mati dan bangkit itu akan diangkat bersama-sama menuju ke angkasa, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Istilah yang dipakai itu adalah rapture. Itu kalau ini rapture ini seperti diambil secara paksa, diserobot. Pokoknya ini diambil secara paksa secepat kilat seperti dari kata arti dari rapture ini. Jadi kita akan diangkat dengan secepat kilat, diserobot gitu seperti itu. Jadi kita akan diangkat bersama-sama dengan orang yang sudah mati dan mereka dibangkitkan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, itulah urutan-urutan peristiwa pengangkatan orang percaya atau rapture. Lalu pertanyaannya ini, apa tujuan dari peristiwa rapture atau peristiwa pengangkatan orang percaya? Yang pertama, mengadakan reuni orang percaya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 dan 18. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Lalu saudara perhatikan bahwa Paulus mengatakan setelah orang percaya mati dibangkitkan, orang percaya hidup, bahkan keduanya akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Jadi menurut Rasul Paulus, orang percaya itu akan mengikuti yang namanya reuni akbar yang ada di angkasa dan bukan di bumi. Dan kita akan reuni bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ini merupakan sebuah pertemuan yang sangat besar di udara bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ini terjadi sebelum ada masa tribulasi atau kesengsaraan besar selama 7 tahun di bumi. Nah, mengapa harus ada reuni? Karena tadi saya sudah jelaskan pengantarnya. Ini orang Tesalonika, mereka sangat berduka cita atas kehilangan orang-orang yang mereka sayangi dan cintai. Tetapi dia memberikan sebuah pengharapan, jangan berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, karena akan tiba waktunya pada hari kebangkitan orang mati dan hari pengangkatan kita akan bertemu lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya ini menjadi penghiburan bagi kita. Mungkin selama kita masih hidup, kita sudah terlalu banyak kehilangan orang yang kita sayangi dan cintai, apalagi di masa COVID seperti ini kan. Dan sepertinya ketika waktu kita menghadapi situasi seperti itu, kita berduka cita dengan begitu sangat, yang mungkin seperti yang Paulus berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Tidak. Ini adalah berita baik, berita sukacita, kabar sukacita. Bahkan pada waktunya Tuhan Yesus datang dan akan mengumpulkan kita lagi bersama-sama di angkasa. Kiranya ini menjadi penghiburan bagi kita, khususnya bagi mereka yang kehilangan saudara-saudara yang dikasihi. Syaratnya satu, yang mati itu percaya, kita yang hidup juga percaya. Kalau sama-sama percaya akan bertemu lagi. Persoalan nanti di sana nanti masih saling kenal atau tidak, itu saya tidak tahu. Tapi kalau ada pertemuan, ada reuni, seharusnya masih bisa berkenalan, masih kenal seperti itu, berkenalan. Ya itu. Jadi akan ada reuni. Yang kedua, tujuan rapture apa? Memberikan upah atau pahala bagi orang percaya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya,
ini baik atau jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah gereja diangkat untuk mengadakan pertemuan reuni akbar bersama dengan proses yang kasar, setelah pertemuan selesai, kita semua akan masuk surga, akan melewati prosesi masuk surga. Dan sampai di surga, orang percaya akan berbaris dan akan masuk dalam satu pengadilan yang dalam bahasa Yunani disebut bema, pengadilan bema. Bema ini adalah pengadilan yang ditujukan hanya bagi orang percaya yang sudah diangkat oleh Tuhan Yesus pada waktu rapture tadi. Lukas 14 ayat 15. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi meskipun kita di dunia kita tidak memiliki apa-apa, kita hidup pas-pasan, kita tidak punya uang, saya juga tidak punya uang, tapi pada saat yang tiba ketika kita dibangkitkan dan ada di surga, kita akan masuk takhta pengadilan dan Tuhan akan memberikan kepada kita upah, hadiah, seperti itu. Jadi ini adalah pengadilan bema, pengadilan yang ditujukan bagi orang percaya, dan ini terjadi setelah peristiwa pengangkatan orang percaya terjadi. Ini bukan pengadilan yang ditujukan bagi orang percaya untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka, karena kita sudah di surga. Tapi ini hanya untuk upah saja, seperti itu. Jadi yang diadili adalah orang percaya, bukan Israel. Israel nanti ada pengadilannya sendiri. Ini hanya orang percaya yang beryesus gereja ya, setelah peristiwa Pentakosta sampai Tuhan Yesus datang. Nah, jadi kita akan mendapat hadiah. Lalu pertanyaannya, hadiah atau upah apa yang akan kita dapatkan? Nah, Alkitab mencatat bahwa orang percaya akan mendapatkan 5 jenis upah. Upah yang pertama itu mahkota abadi atau mahkota yang tidak dapat binasa lagi. 1 Korintus pasal 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dan jadi dapat mahkota abadi. Mahkota ini diberikan kepada setiap orang percaya yang mampu menaklukkan atau mengalahkan manusia lamanya, atau dengan kata lain, mahkota abadi ini adalah orang yang mendapatkan adalah orang yang menjaga kekudusan hidupnya selama di dunia. Yang tidak menjaga kekudusan hidup dapat mahkota tidak. Tapi masuk surga, masuk surga, tapi tidak dapat apa-apa. Seperti itu. Jadi ini mahkota abadi, mahkota yang tidak dapat binasa lagi. Yang kedua, mahkota sukacita. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di depan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ya. Jadi mahkota sukacita, dan ini diberikan kepada jemaat yang tekun setia dalam panggilan pelayanan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Jadi yang setia melayani, setia memberitakan Injil, itu dapat mahkota sukacita. Yang ketiga, mahkota kebenaran. Ada 5 mahkota. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, kata Rasul Paulus kepada Timotius, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang hadir pada harinya, tapi bukanlah hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi menurut Paulus, mahkota kebenaran diberikan kepada semua orang percaya yang senantiasa menantikan kehadiran Kristus, kedatangan Kristus kedua dengan penuh iman. Yang ketiga, maaf ini agak sedikit banyak ya, mahkota kehidupan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang ditentukan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mahkota kehidupan diberikan kepada mereka yang setia melayani dan memuliakan Tuhan Yesus
Walaupun ada begitu banyak penderitaan, tantangan yang terjadi, mereka tetap setia melayani. Karena itu tetaplah setia melayani. Yang belum melayani, ayo melayani. Karena kita akan dapat mahkota kehidupan. Yang kelima, yang terakhir, mahkota kemuliaan. Maka kamu apabila gembala agung, kamu akan menerima mahkota yang tidak dapat layu. Ini mahkota khusus diberikan kepada para gembala jemaat yang dengan setia merawat, menjaga, menggembalakan sidang jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Yaitu Pak Samuel. Jadi hadiah untuk Pak Samuel adalah nanti saya dibungkus dan ya mahkota, bahasa Yunani Stefanos itu artinya mahkota. Jadi saya ini mahkota. Jadi nanti saya akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi selama hidup di bumi, semua yang kita lakukan di bumi ini menentukan nanti di surga kita dapat apa. Setialah melayani Tuhan. Jagalah kekudusan itu. Karena akan datang tiba waktunya kita akan mendapatkan upah di mahkota. Saya mendorong jemaat yang mungkin yang belum melayani, ayo melayani Tuhan. Ayo beritakan Injil. Ayo menangkan jiwa-jiwa. Karena itu nanti akan dapat balasannya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, tujuan pengangkatan gereja. Membawa gereja untuk masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus ya itu adalah perbuatan-perbuatan orang benar dan orang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan dan benar. Jadi menurut Alkitab kita akan masuk dalam sebuah pesta perjamuan yang besar, yaitu pesta perjamuan kawin anak domba. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah sebuah perayaan yang merayakan bersatunya gereja dalam Kristus secara rohani untuk selama-lamanya. Selama ini kita di dunia, Kristus di surga. Tapi nanti ketika kita sudah masuk surga, Kristus akan menyambut kita dan membuat pesta perjamuan yang begitu besar, perayaan yang begitu besar, ibadah yang besar dengan suara paduan suara yang begitu besar. Jadi ini adalah sebuah perayaan karena kita sudah berhasil memenangkan pertandingan iman dan sekarang kita sudah bersatu dengan Kristus di surga. Yang keempat, nah ini penting. Saya akan menjelaskan ini pelan-pelan. Membawa gereja untuk masuk. Yang berikut. Next. Bisa? Lagi? Oke, saya salah ya. Yang keempat, yang berikut itu adalah melindungi atau menyelamatkan gereja dari masa kesengsaraan besar selama 7 tahun di bumi. Coba kembali, bisa? Ada? Oh ya, sudah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan dalam rangkaian peristiwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ada sebuah peristiwa besar yang akan terjadi di bumi, yaitu namanya penganiayaan besar atau tribulasi yang akan menghantam bumi selama 7 tahun. Selama 7 tahun itulah nanti Antikris akan muncul untuk menguasai dunia dalam segala aspek bidang kehidupan manusia. Dan menurut Alkitab ada siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi itu hanya terjadi pada masa tribulasi itu saja. Siksaan yang besar, kedahsyatan yang begitu sangat besar terhadap penyiksaan yang akan terjadi dalam masa tribulasi.
Dan kalau mau supaya selamat atau bisa hidup enak dari masa tribulasi itu, kesengsaraan dan penganiayaan itu, orang harus menggunakan yang disebut nama-nama itu pada tangan atau dahi mereka. Jadi ada sebuah peristiwa yang dahsyat yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan pernah terjadi lagi, yang akan menghantam bumi selama 7 tahun. Tetapi kita tidak usah khawatir. Kenapa? Karena pada waktu semua peristiwa itu terjadi, penganiayaan besar itu terjadi, gereja sudah berada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Gereja dan Tuhan Yesus sedang pesta besar di surga, yaitu perjamuan kaum anak domba. Di saat itulah penganiayaan terjadi. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kita akan dilindungi, gereja akan dilindungi oleh Tuhan dari hari pencobaan itu, yaitu masa penganiayaan besar atau masa tribulasi. Karena ini sifatnya universal, seluruh dunia akan masuk ke dalam masa tribulasi. Tapi gereja tidak. Kenapa? Gereja sudah diangkat, gereja sudah mendapat perlindungan dari Tuhan, gereja sudah ada di surga. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah membangkitkannya dari antara mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi Yesus menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk dimurka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa gereja tidak masuk masa tribulasi paling besar? Karena Allah tidak menetapkan kita untuk dimurka, tapi untuk beroleh keselamatan. Karena itu tidak usah takut. Ini adalah sebuah pengharapan bagi kita. Kedatangan Kristus kedua kali seharusnya menjadi pengharapan yang kita nanti-nantikan, bukan kita takuti. Karena kita akan mendapat bagian rohani yang sungguh sangat membuat kita akan bersukacita, bahagia selama-lamanya. Kita akan bersama dengan kasih kita, yaitu Kristus, sampai selama-lamanya. Nah, ini sekarang saya masuk agak sedikit pelan, bahwa memang masa tribulasi itu akan terjadi setelah gereja Tuhan diangkat ke surga. Itu sudah dapat diketahui karena Alkitab mengatakan bahwa antikris yang merupakan tanda kemunculan masa tribulasi itu masih ditahan. Jadi kenapa antikris belum muncul? Karena antikris masih ditahan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 8. Karena secara rahasia kedudukan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau ada yang menahannya itu disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Kenapa antikris belum muncul? Karena ada yang menahan. Kalau yang sudah ditahan itu dihilangkan atau diangkat, baru antikris itu ada. Jadi si pendurhaka dalam teks ini mengacu kepada si pembinasa keji yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, Matius pasal 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, jadi antikris itu disebut sebagai pembinasa keji. Nah, tapi dalam 2 Tesalonika tadi dikatakan bahwa si pendurhaka atau antikris itu belum muncul karena ada kekuatan atau kuasa yang sedang menahannya sehingga dia muncul. Nah, kalau begitu tentu kita bertanya, siapa yang menahan? Yang menahan identitas penahan itu siapa? Itu adalah Roh Kudus dan gereja yang masih ada di dalamnya. Karena gereja dan Roh Kudus masih ada di dunia, antikris belum bisa muncul. Tapi pada saatnya Kristus datang mengangkat gerejanya, barulah antikris itu ada muncul. Karena gereja dan Roh Kudus yang di dalam dunia itulah yang menahan sehingga antikris itu muncul. Jadi setelah kita diangkat, berarti sudah tidak ada yang menahan, barulah itu muncul.
Jadi kita seharusnya bersuka cita karena kita tidak akan masuk ke dalam masa tribulasi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Dia melindungi kita dari masa kesengsaraan dasar itu dan membawa kita menuju ke surga. Yang terakhir, respon kita setelah kita mempelajari peristiwa kedatangan Kristus kedua kali ini apa? Yang pertama, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus bahwa Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Syarat supaya bisa diangkat oleh Tuhan Yesus ke surga adalah tidak lain percaya Yesus. Supaya pada saat Kristus datang kedua kali, Dia jemput kita, angkat ke surga, dan kita diselamatkan dari muka Allah yang akan turun ke bumi, bahkan yang akan dilimpahkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan berakhir di neraka. Yang pertama, harus percaya Yesus. Yang kedua, kita harus mengejar kekudusan hidup, terus berbuat baik, setia melayani. Karena menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 10 disitu katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi syarat untuk dapat upah adalah hidup kudus, terus berbuat baik, rajin melayani. Kalau tidak hidup kudus, tidak terus berbuat baik, tidak setia melayani, tidak dapat upah, tidak dapat hadiah, tidak dapat rumah, tidak dapat segala kekayaan yang disuka, bahkan tidak ikut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, malahan yang diperintah. Jadi kita semua harus terus mengajar kekudusan hidup, terus berbuat baik, setia melayani, supaya ketika kita berada di takhta pengadilan Kristus atau BMI, kita dapat 5 mahkota. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus menghibur orang lain dengan memberitakan kabar baik. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan ini menuju pada konteks sebelumnya, yaitu yang Paulus jelaskan kedatangan Kristus kedua kali untuk mengangkat orang percaya. Jadi inilah yang harus diberitakan, bahwa ada pengharapan dalam iman percaya kepada Yesus. Sekalipun orang percaya di dunia ini mengalami kematian, itu hanya tidur, istirahat sementara. Suatu saat dia akan dibangkitkan bersama dengan orang percaya masih hidup. Kita akan bertemu di angkasa dan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang harus diberitakan. Hiburkanlah mereka yang susah, hiburkanlah mereka yang hari ini sedang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasih, bahwa ada pengangkatan orang percaya. Beritakanlah firman, beritakanlah Yesus, bawa banyak orang untuk percaya Yesus, supaya mereka tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, tema kedatangan Kristus kedua kali sebenarnya bukan sebuah peristiwa yang menakutkan. Ini adalah berita baik, berita yang sangat dinanti-nantikan, berita yang penuh dengan penghiburan, pengharapan. Kita semua sedang menantikan Yesus datang. Kita tidak tahu kapan. Kita hanya bisa mempersiapkan diri. Kalau kita mempersiapkan diri, tidak peduli Tuhan semua datang kapan. Sekarang pun datang, kita sudah siap. Sudah siap terima mahkota, sudah terima masuk kerajaan surga, dan sudah siap untuk mengikuti pesta perjamuan kawin anak domba. Setialah, percaya Yesus, teruslah berbuat baik, dan beritakanlah Injil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebelum masuk ke perjamuan kudus, tadi Pak Penatua Sumarno sepertinya saya belum dapat update, sepertinya terkena serangan jantung ya, karena beliau memang sudah dipasang beberapa ring ya, dan tadi dilihat kondisinya memang sepertinya kena serangan jantung ya.
Saya masih menunggu update dari Bapak Andreas Chandra. Mari kita akan menyimak warta jemaat yang ada, yang mungkin sudah dibagikan melalui WA maupun lembar warta jemaat yang ada di depan pintu masuk tadi. Kami keluarga besar Gia Condrokusumo mengucapkan terima kasih kepada Saudara Stephen Roberto dalam ibadah pagi hari ini atas pelayanannya. Kiranya Tuhan akan semakin menambah berkat dan Saudara-saudara itu akan dipakai lebih heran lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Oktober 2021. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan suci. Dan mungkin jikalau ada saudara kita yang tidak bisa hadir dalam ibadah pagi hari ini, nanti sore bisa rawuh di ibadah kedua karena juga masih disertai dengan perjamuan suci yang disampaikan kepada saudara kita yang belum bisa hadir untuk bisa rawuh di ibadah yang kedua. Kita bersama-sama pagi ini sudah menerima perjamuan suci dan marilah kita bisa bersama diri kita dengan baik agar tubuh dan darah Tuhan Yesus dapat menjadi berkat di dalam kehidupan iman kita. Kemudian yang kedua juga kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persepuluhan. Mari kita bersama beri dengan percaya bahwa Tuhan telah melimpahkan berkatnya bagi kita. Nanti sore pada pukul 15 di tempat ini akan diadakan ibadah Genji, di mana pujian akan dilayani oleh Saudari Adina dan Saudari Mia. Sedangkan musik akan dilayani oleh Saudara Radian dan Saudara Nathan. Untuk ibadah tunas remaja diliburkan dan masuk pada hari Selasa tanggal 5 Oktober kembali di tempat ini akan diadakan persekutuan doa malam yang akan dimulai pada pukul 18.30, di mana yang bertugas adalah Diaken Sunati. Sedangkan pada hari Rabunya tanggal 6 Oktober kembali akan diadakan pendalaman Alkitab secara online. Monggo Bapak Ibu bisa menyimak di channel YouTube Yuk Mengajar, di mana akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Priyo Utomo. Sedangkan untuk ibadah PPK hari Kamis diliburkan Pak Pendeta, diliburkan ya untuk online ya. Hari Kamis tidak ada ibadah PPK online. Ya, untuk perhatiannya pada hari Jumat Bapak Ibu Saudara, KPK Kasih dan Sukacita akan mengadakan ibadah bertempat di tempat Bapak Lukas Purwanto. Ya, dari tempat ini saya mengundang Bapak Ibu bisa hadir besok pada hari Jumat untuk mengikuti ibadah KPK yang akan diadakan mulai pukul 18.30 di tempat Bapak Lukas Purwanto, di mana yang bertugas adalah pujian oleh Diaken Verbo Kristiana, musik oleh Bapak Yakub Suparjo, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Diaken Suharti. Dan untuk hari Sabtu persekutuan pagi diliburkan ya. Mari kita akan menyimak laporan kas keuangan yang ada. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung saja menyimak, ada angka-angka di sana. Untuk laporan pembangunan kita mengalami saldo sebesar 11.032.930 rupiah. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu Saudara. Berikut ini adalah nama bakal calon majelis Gia Condrokusumo tahun 2021-2025. Yang pertama adalah Bapak Danu Nugroho, Bapak Purwoko Budi Gunawan, Bapak Budi Santoso, Bapak Paulus Sumarno, dan Ibu Suharti. Kami keluarga besar Gia Condrokusumo turut berempati atas dipanggil pulangnya Bapak Eli, yaitu ayah dari Ibu Diaken Kristiana SW, pada hari Sabtu kemarin tanggal 2 Oktober 2021
Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kiranya demikian maka jemaat yang boleh menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Mas Purwoko. Ya, ini ternyata update buat kondisi Pak Marno datang dengan Pak Andre-nya sekalian. Pak Andre balesin saya sudah di gereja bahwa ada sumbatan baru di jantungnya, ya, makanya memang kena serangan jantung, ya. Terima kasih sekali lagi Pak Andre Chandra sudah kehilangan beberapa ayat, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti ada live streamingnya, ya, khotbahnya Stephen, ya. Dan hari Rabu saya sedang mencoba untuk pendalaman Alkitab dengan beliau, ya, karena perlu Anda tahu semua, ya, Stephen ini sudah diwisuda tanggal 18 September, ya. Sudah sah, ya, pakai STH gitu, ya. Jadi sekarang ini beliau datang ini sebagai pendeta tamu, berarti, ya, pembicara tamu, ya, bukan sebagai mahasiswa praktek lagi, ya, sudah selesai, ya, mahasiswanya, ya. Jadi saya coba Rabu bisa pendalaman Alkitab dengan beliau, ya. Yang kedua, saya juga menyampaikan kayaknya ada jemaat yang baru saya lihat pertama, atau memang saya yang belum tahu, bisa bangkit berdiri yang baru pertama hadir mungkin. Ya, selamat datang Bapak Ibu, ya. Nanti kita terusin ngobrolnya, ya, karena kalau dari sini nanti kejauhan gitu, ya. Selamat bergabung, dan juga saya memberi info tambahan untuk Bapak Tri Suryo, ya. Jadi kita akan dukung doa karena Pak Tri Suryo hari Kamis malam itu kecelakaan, ya, dan cukup parah di bagian wajah, ya, karena beliau nabrak kayak balok besi yang dibawa sama truk, gitu, ya. Buntutnya itu kan panjang, nah, itu ketabrak dan pas di wajah, ya. Jadi beberapa jahitan ada di wajah, ya, sempat dibawa ke puskesmas untuk dijahit, tapi puji Tuhan sejauh ini tidak ada pusing, tidak ada mual, ya. Semoga ini hanya luka luar, gitu, ya. Kalau Pak Tri Suryo yang ada bekas lukanya kan malah keren, ya, wah, keren mandi, gitu, ya. Iya, kalau cewek repot, kalau cowok malah keren, ya. Jadi kita doakan untuk pemulihan Pak Tri. Dan juga yang berikutnya saya tambahkan adalah gereja akan membuat ruang baca, ya, di kantor PPA yang lama itu kita akan fungsikan sebagai ruang baca, karena anak-anak zaman sekarang itu sudah tidak hobi baca, ya. Karena itu akan dibuka barang siapa dari saudara-saudara sekalian yang punya buku yang sekiranya udah nggak dipakai, ya, bisa buku apa saja, komik boleh. Saya sedang nego sama Johan untuk menyumbangkan komiknya, malah Johan bilang nanti tak beliin sendiri aja Pak Pendeta, ya. Komik saya jangan diutek-utek, ya. Ya, dia akan beliin sendiri, gitu, ya, karena koleksinya komiknya Johan komplit, ya. Maksud saya supaya ini kita jadi berkat nggak hanya bagi jemaat, nanti ini akan dibuka untuk umum juga, ya. Kalau ada anak-anak umum yang mau baca boleh, dan kita akan sediakan mentor di situ. Mentor apa? Mentor anak-anak SD. Karena sekarang ini banyak juga yang mengeluh begitu sekolah masuk, rupanya cukup tertinggal anak-anak yang sekolahnya selama ini daring, ya. Nah, di sini kita akan kasih 1-2 mentor yang sekiranya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak SD, ya. Sementara ini kita targetnya anak-anak SD, ya. Misalnya mereka bertanya kok 5 tambah 2 itu 7, gimana ceritanya, kan itu kan
Tika bisa menjelaskan gitu ya, Mbak Jovan bisa menjelaskan sebagai mentor ya, sekaligus untuk memberi ruang kepada anak-anak supaya nggak keleleran, nggak jelas gitu ya. Mending mereka di sini baca buku atau bertanya tentang pelajaran sekolah. Jadi sekali lagi, kalau dari saudara-saudara ada buku yang tidak terpakai, buku pelajaran boleh, buku komik boleh, novel boleh ya, tentu nanti ada tim auditnya ya. Ya, novel-novel yang boleh yang mana tentunya kita tahu lah. Novel nggak semua juga oke, komik aja nggak semua oke ya. Ada komik-komik yang 18 plus juga ada, jangan sampai kita kecolongan, karena sekali lagi targetnya adalah anak-anak SD ya, targetnya anak-anak SD. Jadi tentu untuk usia 12 tahun ke bawah ya. Saya kira itu untuk pengumuman atau tambahan pengumuman.